Halo, Garing Man Garing 8 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenaker Trans nomor 19 tahun 2012. Dalam outsourcing terdapat 4 hal, yakni jenis pemborongan dan penyediaan jasa pekerja, lalu transfer of undertaking protection of employment atau TUP, 3 adalah pemborongan, dan PJP atau penyedia jasa pekerja. Perjanjian outsourcing berkenaan dengan penempatan pekerja, yakni perjanjian PPJP atau pemborongan antar perusahaan dengan perusahaan, lalu PKWTT atau PKWT atau TUP antar perusahaan dan pekerjaan yang dapat dialihkan. Hal ini berkenaan dengan alur bisnis perusahaan yang terbagi menjadi 2, yakni core business dan non-core business. Di dalam non-core business inilah terdapat di dalamnya outsourcing. Outsourcing. Organisasi perusahaan bisa dibagi 2 bagian besar, yakni core business. Bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan atau bagian yang mendatangkan uang bagi perusahaan. Misalnya, bagian penjualan atau pemasaran dan bagian produksi atau operasi. Sedangkan non-core business adalah bagian pendukung bisnis perusahaan atau bagian yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan yang mendatangkan uang bagi perusahaan. Misalnya, bagian keuangan, SDM, fasilitas kantor, audit, dan server, dan lain-lain. Pemborongan. Pemborongan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang atau non-core dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan melalui perjanjian pemborongan. Penyedia jasa pekerja. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang atau non-core dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penerima pekerjaan untuk mendapatkan pekerjanya melalui perjanjian penyedia jasa pekerja. Perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian penyedia jasa pekerja adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Berikut skemanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Deo.
pekerjaan dilaksanakan. Dan yang terakhir, instansi ketenagakerjaan kabupaten atau kota mengeluarkan bukti pemberitahuan paling lambat 5 hari kerja sejak berkas diterima. Persyaratan perusahaan penerima borongan. Yang pertama itu terdiri dari 4. Yang pertama berbentuk badan hukum PT atau koperasi. Yang kedua memiliki tanda daftar perusahaan. Yang ketiga memiliki izin usaha. Dan yang terakhir memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Selanjutnya perjanjian pemborongan antara pemberi kerja dengan penerima pemborongan. Perjanjiannya bersifat tertulis. Yang kedua memuat hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja. Yang terakhir memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Selanjutnya pendaftaran perjanjian pemborongan oleh penerima pemborongan ke instansi ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pemborongan pekerjaan dilakukan. Yang kedua memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dalam hubungan kerja. Dan yang terakhir hubungan kerja dapat didasarkan dengan PKWT. Itu akibat hukum pelanggaran pemborongan. Pasal 65 ayat 8 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan pekerja atau buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Makna demi hukum berdasarkan putusan MK adalah pertama telah dilaksanakan perundingan bipartit, namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan telah dilakukan pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu part selanjutnya yaitu penyedia jasa pekerja. Selanjutnya persyaratan perusahaan penyedia jasa pekerja. Yang pertama berbentuk perseroan terbatas, yang kedua memiliki tanda daftar perusahaan, yang ketiga memiliki izin usaha, yang keempat memiliki wajib lapor ketenagakerjaan, dan yang terakhir memiliki izin operasional berlaku 3 tahun dan perpanjang 3 tahun. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja. Yang pertama tertulis PKWT untuk pekerjaan yang tetap meliputi memuat jaminan kelangsungan bekerja, kedua jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan perundingan dan yang diperjanjikan. Yang pertama, apabila hak-hak tidak dipenuhi oleh perusahaan PJP, maka hubungan kerja berubah menjadi PKWTT terhitung sejak ditandatanganinya PKWT. Subbab yang terakhir adalah akibat hukum pelanggaran perjanjian penyediaan
jasa pekerja.